Kisah diawali dari seorang mahasiswa jurusan seni bernama Kido yang baru pindah ke sebuah apartemen. Saat sedang berberes, ia menemukan sebuah lubang di apartemennya dan mulai mengecek lubang tersebut. Namun di sini ia dibuat kaget saat melihat tetangganya yang bernama Emiru di kamar sebelah yang lagi asyik memainkan serambi lempitnya sendirian. Di saat ia lagi asyik melihat Emiru, tiba-tiba Emiru juga melihat Kido di sana. Karena merasa bersalah dengan Emiru, ia kemudian bergegas ingin menjelaskan tentang lubang yang ada di apartemennya tersebut. Tetapi saat Kido mulai menjelaskan perihal kejadian tadi, ia malah terjatuh menimpa si Emiru. Di sini Emiru malah memfoto Kido bersama dirinya saat terjatuh. Kemudian diketahui bahwa Emiru memiliki kelainan seksual skopofilia, di mana kelainan ini membuat penderitanya memiliki kebiasaan memuaskan nafsu birahinya dengan mengintip. Emiru mulai mengancam Kido dengan foto Kido sebelumnya. Ia ingin lubang di dinding apartemennya dibiarkan saja agar mereka berdua bisa saling mengintip satu sama lain. Kemudian esok harinya saat di kampus, Kido dibuat kaget saat melihat Emiru yang ternyata berada di jurusan yang sama dengan dirinya. Saat pulang dari kampus, Kido pergi ke sebuah tempat karaoke bersama beberapa temannya. Di sini ia mulai berkenalan dengan seorang wanita yang cantik jelita bernama Yuri. Mereka berdua mulai saling bertukar nomor telepon. Setelah selesai bersenang-senang di tempat karaoke, Kido membawa si Yuri ke apartemennya. Di apartemennya ternyata si Yuri cukup agresif. Ia mulai menggoda Kido untuk melakukan mantap-mantap dengan dirinya. Kido yang sadar Emiru di kamar sebelah sedang mengintip mereka berdua, lalu mulai meminta Yuri untuk melakukan di atas kasur saja agar tidak sakit, ujarnya. Akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam di atas kasur. Namun saat belum kelar dengan kegiatan cangkul-mencangkulnya, si Yuri malah ditelepon oleh ayahnya yang membuat kegiatan bercocok tanam mereka batal dan si Yuri pun lalu pulang dari sana. Esok harinya saat Kido sedang berjalan di lorong kampus, ia tiba-tiba ditarik oleh Yuri ke sebuah ruang kosong. Di sini Yuri terlihat ingin melanjutkan yang tadi malam. Namun di sini Kido menjawab bahwa sekarang dirinya tidak ada waktu karena mengingat dirinya bekerja sambilan sampai larut malam. Terkuak fakta bahwa Kido bekerja untuk mengumpulkan uang agar bisa mengajak si Yuri mantap-mantap di kamar hotel. Setelah pulang dari kampus, Kido melihat Emiru membawa seorang pria ke apartemennya. Pria itu bernama Hori. Nampaknya di sini Emiru sudah paham bahwa si Hori berusaha untuk modus dan hanya ingin mencicipi serambi lempitnya saja. Lalu di kamar Kido, ia sedang melihat si Emiru dipaksa mantap-mantap oleh Hori. Kemudian di saat Hori sedang lengah, Emiru mulai memukul Hori hingga kepalanya bocor mengeluarkan darah. Hori pun emosi sehingga ia mencolok-colok serambi lempit Emiru. Di saat lagi asik mencolok-colok, Hori dikagetkan oleh pecahan kaca sehingga Hori memutuskan meninggalkan Emiru di sana. Ternyata yang memecahkan kaca tadi adalah Kido, di mana ia melakukan itu untuk menyelamatkan Emiru. Lalu Emiru yang mengetahui tindakan Kido itu lantas berterima kasih padanya. Singkat cerita, saat Kido sedang mengerjakan tugasnya hingga larut malam, ia dikagetkan dengan kedatangan si Yuri, di mana Yuri datang untuk menagih janjinya bercocok tanam dengan Kido. Akhirnya mereka berdua pergi ke hotel dan mulai melakukan mantap-mantap di sana. Singkat cerita, liburan musim panas pun tiba. Di sini terlihat Kido sedang berlibur bersama teman-temannya ke sebuah pantai. Di sana karena melihat Emiru sedang berjalan sendirian, ia lalu beralasan pada Yuri untuk membeli minuman agar dirinya bisa mengikuti si Emiru. Saat sedang mengikuti Emiru, ia tiba-tiba ditarik ke dalam sebuah loker oleh Emiru. Di sini tujuan Emiru menarik Kido bersembunyi di loker untuk mengintip pasangan kekasih yang sedang mantap-mantap di sana. Saat sedang asyik mengintip, terlihat Emiru sangat sange dan mulai menggosok-gosok joni si Kido pada serambi lempitnya. Setelah kejadian itu, terlihat mereka berdua sedang menikmati liburannya dan mulai akrab satu sama lain. Di sini Yuri yang melihat keakraban mereka mulai cemburu pada Emiru. Benar saja, di malam hari saat mereka semua memutuskan menginap di sebuah hotel, tiba-tiba Yuri datang menyelinap ke kamar Kido. Di sini terlihat Yuri ingin mengajak Kido untuk mantap-mantap di sana, di mana ia mulai mengungkap bahwa dirinya cemburu melihat kedekatan Kido dengan Emiru. Lalu Kido yang merasa bersalah akhirnya bersedia mantap-mantap di tempat itu juga. Namun saat hampir mencapai puncak kenikmatannya, Kido malah membayangkan dirinya bermantap-mantap dengan Emiru.
Terlihat perasaan Kido sekarang sangat tertarik pada Emiru. Nampaknya ia lebih menyukai Emiru daripada Yuri. Dan anime Nozoki Ana pun tamat.